Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia dari RA 10 dengan NIM 22364 dengan mata kuliah Sumber Daya Manusia. Baik, saya di sini akan memaparkan beberapa materi dasar manusia sumber daya manusia dalam organisasi merujuk pada segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Ini ada definisi sumber daya manusia dalam organisasi sebagai sekumpulan individu yang bekerja di suatu organisasi dan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan dan visi perusahaan tersebut. Dan ada juga peran menjadi sumber daya manusia dalam organisasi. Peran sumber daya manusia sangatlah penting dalam organisasi karena merekalah yang menjadi pergerak dalam menjalankan setiap kegiatan. Mereka tidak hanya melibatkan diri dari tugas-tugas hariannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di perusahaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah suatu tantangan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi. Nah, kesimpulannya adalah sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di satu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat diganti serta menjadi aset yang penting. Sumber daya manusia juga merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Karena sumber daya manusia ini merupakan elemen utama organisasi jika dibandingkan dengan elemen faktor lain. Jadi seorang individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi baik dalam suatu institusi maupun perusahaan dan sebagai aset berharga yang harus dilatih dan terus dikembangkan kemampuan yang disebut dengan sumber daya manusia. Pentingnya analisis pekerjaan karena membantu organisasi memahami dengan jelas tugasnya, tanggung jawabnya, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Beberapa alasan mengapa analisis pekerjaan sangat penting antara lain yaitu menentukan kualifikasi yang dibutuhkan, yang kedua rekrutmen yang efisien, yang ketiga penilaian kerja, yang keempat pengembangan karir, yang kelima penentuan gaji dan tunjangan, dan yang terakhir kepuasan kerja dan retensi karyawan. Teknik perancangan pekerjaan juga dalam perencanaan sumber daya manusia yang berkualitas ini terkait pada langkah-langkah pada pendekatan metode serta proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan organisasi ini mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari organisasi tersebut. Dalam menetapkan teknik-teknik ini, organisasi, perusahaan, maupun sebuah negara dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia ini yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuan bisnis di suatu perusahaan. Berbagai teknik dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaannya itu adalah antara lain seperti observasi, wawancara, kuesioner, catatan karyawan, dan pandangan pejabat. Jadi kesimpulannya adalah analisis pekerjaan ini adalah memproses sistematis untuk mengenai karakteristik suatu pekerjaan. Berbagi informasi dapat diperoleh melalui analisis pekerjaan mencakup tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Tujuannya adalah dengan perencanaan manajemen sumber daya manusia ini yang berorientasi pada hasil analisis pekerjaan adalah untuk mewujudkan eksistensi, efektivitas, dan efisiensi serta produktivitas dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam program perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi yang pertama-tama harus dilaksanakan dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan
ditetapkan. Tampak bahwa kita tepat merupakan kata kunci dalam berbagai kontekstual yang mencakup penunaian kewajiban sosial organisasi, pencapaian tujuan organisasi, dan juga pencapaian tujuan-tujuan pribadi daripada anggota organisasi tersebut. Di sini ada langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan ketenagakerjaan, yang ketiga pengembangan karyawan evaluasi, yang keempat manajemen kerja, dan yang terakhir retensi karyawan. Jadi kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia ini adalah suatu proses penting untuk memastikan organisasi jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Perencanaan sumber daya manusia juga yang baik melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, penyusunan strategi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta evaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, dengan memastikan bahwa SDM ini juga memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dan seleksi. Proses rekrutmen adalah bertujuan untuk memastikan perusahaan mempunyai tenaga kerja dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Rekrutmen juga menjadi bagian penting sumber daya manusia. Tahapannya yaitu mencakup pencarian ke calon karyawan, seleksi, dan penempatan sesuai kualifikasi, kriteria, dan kompetensi. Divisi sumber daya manusia juga ini bertanggung jawab menyusun daftar pekerjaan, menyaring pelamar, dan mengatur wawancara. Perusahaan besar dapat mempunyai tim khusus berisi puluhan orang yang bertugas sebagai perekrut, sedangkan perusahaan skala kecil bisa menyerahkan tugas ini kepada manajer rekrutmen. Contohnya, yang pertama ada mendefinisikan profil pekerjaan yang ideal, yang kedua menulis iklan lowongan kerja yang menarik, yang ketiga memilih metode penyaringan yang tepat, yang keempat melakukan wawancara yang efektif, yang kelima membuat keputusan seleksi yang tepat, yang keenam menawarkan gaji dan tujuan yang kompetitif. Di sini juga ada teknik seleksi bertujuan untuk menyaring kandidat yang sesuai dengan persyaratan perusahaan atau posisi. Beberapa teknik seleksi sumber daya manusia yang bisa digunakan diantaranya yaitu tes kemampuan, seperti tes kognitif yang mengukur kemampuan verbal, spasi, dan numerik. Yang kedua ada tes kepribadian yang mengatur sifat, karakteristik, dan sisi emosional calon karyawan. Yang ketiga ada tes psikomotrik yang mengukur keterampilan, kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan. Keempat ada tes wawancara yang merupakan jenis tes paling umum dilakukan. Yang kelima referensi, dan terakhir praktik kerja. Jadi pada kesimpulannya adalah rekrutmen itu proses menemukan, menyaring, merekrut, dan mempekerjakan calon karyawan yang memenuhi syarat suatu posisi. Rekrutmen juga memainkan peran penting dalam membantu perusahaan membangun tim terbaik untuk mencapai tujuan bisnisnya. Penempatan dan pemberhentian. Proses penempatan karyawan yaitu ada menentukan waktu dan suasana yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa langsung dan alasan yang jujur. Yang ketiga, menghadirkan saksi. Yang keempat, jangan mempermalukan karyawan. Dan yang terakhir, beri peringatan dulu sebelumnya. Dan etikanya, pemberhentian itu perusahaan bukan hanya tempat untuk menghasilkan uang, akan tetapi juga organisasi di mana di dalamnya terdapat komunitas yang menjalankan kehidupan sosial, sehingga etika sangatlah diperlukan. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa jadi karyawan yang baik dan belum tentu memiliki sifat dan kinerja yang sesuai dengan harapan, sehingga mau tidak mau Anda harus memecatnya.
Terlepas dari bagaimana bahasa penyampaian yang diungkapkan, yang paling penting diperhatikan adalah kondisi karyawan itu sendiri. Pastikan ketika seorang karyawan di PHK, tidak ada pihak ketiga yang mendengar pembicaraan dan mengetahui topiknya. Jadi kesimpulan di sini adalah penempatan. Penempatan dalam konteks pekerjaan adalah proses memposisikan karyawan di posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kebutuhan perusahaan. Dan juga di sini ada etika pemberhentian. Pemberhentian karyawan merupakan langkah yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip etika, yaitu transparansi, keadilan, penghormatan terhadap martabat karyawan. Jadi secara keseluruhan, penempatan yang tepat dan etika pemberhentian yang baik berperan besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional yang bermanfaat baik perusahaan maupun karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM. Metode pelatihan sumber daya manusia yang tepat adalah membantu mengembangkan potensi karyawan supaya lebih bisa diandalkan dan membawa perusahaan semakin sukses. Sementara bagi karyawan, setidaknya mereka bisa memiliki dan menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Beberapa metode pelatihan diantaranya yaitu coaching, outbound, rotasi kerja, monitoring, pelatihan atau training, perencanaan karir, simulasi, dan uji kompetensi. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini manfaatnya karena tuntutan jabatan dari bahasa pekerjaan, apalagi dengan kemajuan teknologi ini, ketatnya persaingan sebuah perusahaan sejenis. Setiap sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau dunia pekerjaan itu dituntut agar bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaan baik sehingga dapat mengatakan sebuah semakin besar. Pengembangan ini juga dilakukan untuk bertujuan tidak kurang lebih maupun karir bagi sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan. Nah, kesimpulannya itu, jadi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah bahwa keduanya sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan dalam sebuah organisasi. Pelatihan membantu karyawan untuk menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan mereka. Sementara pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk memperluas potensi jangka panjang karyawan, mempersiapkan mereka untuk posisi lebih tinggi dan meningkatkan kepuasan serta melibatkan mereka. Secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kinerja individu dan tim, tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan dan menciptakan tenaga kerja yang terampil, kooperatif, dan adaptatif terhadap perubahan. Pengembangan karir. Setiap karyawan memiliki rencana akan karirnya, namun tidak semua dari mereka tahu cara mengembangkannya. Seorang manajer bertugas untuk mendukung pengembangan karir karyawan agar mereka akan meningkatkan keterampilan dan termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Tanpa disadari, manajer juga dapat membantu karyawan menemukan titik temu dengan karir yang diinginkan. Ini adalah peran leader dalam meningkatkan moral perusahaan dan kepercayaan dari diri karyawan. Saat seorang leader dapat memberikan dukungan moral, emosional, dan profesional, Anda dapat membantu memfasilitasi pertumbuhan karyawan. Cara mengembangkan karir yaitu yang pertama, tunjukkan rasa peduli pada karir karyawan. Yang kedua, dorong karyawan untuk menambah keterampilan. Yang ketiga, rotasi pekerjaan karyawan. Yang keempat, dukung work-life balance. Yang kelima, program perencanaan. Dan yang terakhir, berikan pujian bagi karyawan. Dan kesimpulannya adalah karir karyawan dan organisasi menunjukkan bahwa pengembangan karir yang efektif memberikan manfaat tidak hanya lagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk karyawan, pengembangan karir membuka
berbagai peluang untuk pertumbuhan profesional, peningkatkan keterampilan dan pencapaian tujuan jangka panjang. Di sisi organisasi, program mengembangkan karir yang baik untuk memiliki potensi untuk meningkatkan loyalitas, motivasi, serta kinerja karyawan sekaligus mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karir. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.